dicatat saja. Oh, bisa. Alhamdulillah. Ya. Oke. Ampun. Yes. Putresa gimana tadi? Nggih, Bapak. Nah, udah. Kalau siap nanti biar dipandu langsung Pak Fajar, nggih. Pak Hartono, Oke. Pak Kaprodi, nggih. Oke, Saya monggo, kembalikan monggo. Pak Kaprodi dulu. Oke, terima kasih Pak Ari. Supaya efektif dan efisien waktu, selanjutnya kita belajar bersama-sama untuk pengisian proses bimbingan melalui akun mitra yang dalam hal ini akan dibimbing langsung oleh Bapak Fajar Azizur Rizal dari DAD. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Suara saya masuk terdengar jelas, Bapak Ibu? Masuk, Masuk. jelas, bagus. Oke. Oke, baik, hari ini eh, kita akan mencoba bimbingan teknis ya, pengisian ajuan skripsi dan bimbingan skripsi. Ada ini akun mahasiswa dan salah satu dosen yang bisa digunakan sebagai contoh. Mahasiswanya disuruh share screen gitu, Pak Fajar. Oke. Dari Ya, akunnya. Pak Fajar Lagi. tinggal apa Merintah. namanya memerintah ya atau menuntun gitu aja. Putresa, silakan share screen. Iya. Putresa. Boleh di share screen akun mitra. Oh, Kita coba sama-sama. nggih, Bapak. Bagaimana? Belum? Belum muncul nih, Bapak. Belum tampil ini. Oh, ini sudah. Oke. Untuk pengajuan skripsi dan bimbingan skripsi ini dimulai dari akun mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa silakan masuk ke daftar modul SIM akademik mahasiswa seperti biasanya. Silakan diklik. Silakan Mbak Putresa dicoba klik mahasiswa SIM akademik Mahasiswa. yang atas. Yang kanan, Paling, kanan, ke kanan. itu mahasiswa paling kanan. Nah, itu Nah. diklik. Belum proses. Iya, belum berubah. Iya. Sebentar, Bapak. Ada gangguan. Iya. Oh, gitu. Soalnya dari kemarin itu ada beberapa web yang agak down, Bapak. Jadi ada yang nggak bisa masuk mitramu. Berapa hari sudah seperti itu, Putri? Saya tahunya itu 3 hari ini, Bapak. Soalnya kan saya nggak mau ngecek keuangan SPP itu. Oh, termasuk akunmu ini yang tidak bisa. Nggih. Kalau teman-teman yang lain yang akunnya bisa siapa? Atau biar lebih cepat saya coba buka dari ini dari saya coba pinjam akun salah satu mahasiswa gitu nggak Pak Hartono? Oke, Boleh. monggo kalau memang Iya. ada kendala teknis Ah, ya, nanti monggo Pak Fajar. biar teman-teman mahasiswa bisa mengikuti sambil melihat Oke, atau ya, bisa ya, praktek langsung juga. ya. Syukur-syukur hadap di laptop atau bawa catatan Ah, iya. Nggih. supaya nanti setelah ini langsung diisi biar tidak tertunda-tunda. Coba mungkin internet ya itu Mbak Putresa akunnya disampaikan untuk latihan. Ini. Oke, ini saya coba pinjam.
yang ikut di Zoom ini Pak Fajar. Nanti Iya. Ini Fendi Mas coba Fendi ya, Mas Fendi. Fendi. Halo Fendi, Oke, Bapak. Nah, ini saya disampaikan ke Pak Fajar. sudah masuk ini Bapak. Saya pakai akunnya Mas Fendi ya. Saya pinjam sebentar. Nah, ini sudah masuk di halaman pertama. Tapi di layar itu, Pak Layar Fajar, belum di berubah, Oh, layar, belum, di belum. share layar masih screen-nya belum belum. berubah ya. Di layar masih banyak nama mahasiswa, belum masuk ke Mungkin akunnya diklik Fendi. yang atas itu, yang tab atas pengajuan data pengajuan skripsi itu. Atau ditutup nanti buka lagi, share screen lagi. Nah ini udah Nah, ini ya. Ini akun atas nama Fendi Tri Fendi. Akbar. Baik, teman-teman mahasiswa bisa mengikuti juga, nggih. Langkah pertamanya masuk di ini menu perkuliahan mahasiswa. Nanti klik skripsi, pengajuan skripsi. Selalu begini kalau pakai akun atau internet luar kampus nih. Nah, ini tampilan menu data pengajuan skripsi. Klik tanda plus untuk menambahkan ajuan. Untuk NIM ini memang tidak bisa diisi karena otomatis. Silakan mengisi judul skripsi yang akan diajukan, kemudian beserta kelengkapan-kelengkapannya. Ini judul skripsi versi bahasa Inggris, topik, abstrak. Selanjutnya milih dosen pembimbing, pembimbing 1 atau pembimbing 2. Jika memang dosen pembimbingnya ada 2, jika 1 cukup diisikan 1 saja. Oke, contoh saya coba isi acak. Fendi pembimbingnya siapa ya? Saya Pak Wayan, Bapak. Pak Wayan ada di room. Nanti kalau enggak bisa nge-proof. Belum sepertinya, Pak. Tadi saya telepon grup, suka saya Nah telepon ini biasa, saya Pak telepon Fajar enggak bisa mandiri. nge-proof nanti. Iya, Ganti jangan yang kontrol. bimbingan saya aja gimana? Boleh Pak, Nah, iya, siapa bimbingan saya yang bisa siapa ini kira-kira? Halo, atau bimbingannya. selain Putresa tadi siapa yang ada? Atau coba saya buka ini punyanya Mbak Putresa. Ya wes dicoba aja. Passwordnya ini apa ya? Passwordnya apa Mbak Putresa itu? Wah itu Pak, lupa ya. Sebentar Deh, Pak. Soalnya Nanti sebentar Pak. setelah ini diganti lagi. Saya coba reset dulu ya. ya udah biar direset Pak Fajar. Nanti kalau enggak bisa tanya Pak Fajar. Oke.
Oke, sudah masuk di akunnya Mbak Putresa. Sudah tampil nggih, Pak? Sudah, Bapak, Ibu? ya. Ya. Lanjut. Lanjut. Seperti yang tadi, skripsi, pengajuan skripsi. Kemudian klik tanda plus di sini. Masukkan judul skripsi. Kemudian dosennya nama Pak Suhari nggih. Nah, seperti ini. Simpan. Nah, setelah simpan maka akan muncul di sini daftar pengajuan judul skripsinya. Ini statusnya masih P atau artinya pengajuan, jadi belum dilakukan approval oleh dosen yang bersangkutan. Nah, ketika ini sudah masuk atau disimpan, maka otomatis data pengajuan ini akan tampil di akun Bapak Ibu dosen, penguji atau pembimbing. Jadi dari langkah ini, teman-teman mahasiswa menunggu hasil approval dari dosen pembimbingnya. Bagi Bapak Ibu dosen, monggo bisa dicek di akun dosen masing-masing untuk melakukan approval ajuan skripsi dari mahasiswa bimbingannya. Bagaimana Bapak Ibu dosen yang lain? Kira-kira sudah bisa membayangkan? Nggih, ini yang dari mahasiswa nggih. Ya, ini Terus proses Iya. pengajuan. selanjutnya nanti praktik dosen pembimbingnya meng-approve gitu nggih habis ini. Pak Fajar, saya Untuk yang pinjam. ini mungkin mahasiswa dahulu yang perlu ditanya, pangapunten Pak Nah, Fajar. ini Ya, monggo. Mahasiswa yang lain bagaimana? Sudah sudah oke? bisa. Barangkali mahasiswa juga sambil mencoba, barangkali dalam kondisi sedang mengikuti ini. Monggo. Sekalian uji coba ya. Iya, Nggih, betul. disarankan begitu. Jadi biar Bagaimana praktik yang lain? sekalian. Yang Kalau lain ada yang kesulitan? mengalami kesulitan, nggih, biar langsung bertanya pada forum ini. Ngaten. Ayo, teman-teman yang lain mahasiswa Ya, praktek langsung Termasuk aja. yang dari melakukan ini Blitar, atau semuanya coba ini? coba. Ya, Mohon izin Bapak bertanya. Ya, silakan. Ini untuk data pengajuan skripsi yang bagian topik skripsi itu seperti yang di keywordnya di atasnya abstrak itu ya? Topik skripsi, mungkin Pak Hartono atau Pak Suhari yang biasanya membimbing topik ini masuk yang diisikan di bagian mana, Pak? Ntar diubah ketampilan ajuan mahasiswa tadi, coba. Fajar, share screen-nya. Oh, belum ya. Nah, ini. Ya. Judul apa topik? Nah, ini ada judul, Judul ada topik. ada topik, ada Oh, abstrak. enggak usah diisi judul kan yang penting. Ya, yang Nanti penting judul. di transkrip itu yang muncul itu judul, bukan topik. Selama Kalau tidak begitu, ada tanda kuning, tidak perlu diisi ya Pak Fajar. Boleh tidak diisi nggih. ya, Kalau nanti ini disimpan ada tanda kuning, baru itu yang wajib diisi. ini semuanya tidak bertanda kuning atau bintang. Jadi walaupun hanya diisi salah satu kolom, misalkan hanya judul saja, ini bisa disimpan Bapak. Jadi atau begini, sebaiknya judul dan dosen pembimbing itu harus diisi, paling tidak itu 2 kolom itu yang diisi ya. Iya, Baik. karena nanti untuk transkrip itu. Iya. Baik, berarti tidak usah diisi nggak apa-apa ya Pak? Iya. Untuk topik nggak apa-apa dikosongi. Terima kasih. Oke. Kembali ke dosen Pak Fajar. Apa yang harus dilakukan dosen?
Baik, lanjut ke akun Bapak Ibu dosen pembimbing. Ya. Nah, ini yang Nah, ini dilakukan untuk bisa approve. dari akun Bapak Ibu dosen, pada menu paling pojok ya, pojok kanan, itu ada jabatan khusus. Nah, itu ketika diklik ada menu pengajuan skripsi. Nah, ketika diklik nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Daftar pengajuan skripsi yang dilakukan mahasiswa akan tampil. Kebetulan ini saya pakai akun admin ya, bukan akun dosen. Jadi semua dosen pembimbing masuk di tampilan ini. Kalau di tampilan Bapak Ibu pribadi nanti akan muncul hanya yang menjadi bimbingan Bapak Ibu. Untuk melakukan approval, Bapak Ibu silakan klik detail yang di sini. Nah, tampilannya seperti ini, lakukan sunting, kemudian merubah status pengajuan. Yang awalnya menjadi pengajuan, ini bisa diubah menjadi disetujui atau ditolak. Jika disetujui, maka data ajuan skripsi akan berubah akan masuk ke menu data skripsi. Jika ditolak, maka nanti akan ada feedback ke mahasiswa bahwa ajuannya ditolak, artinya tidak dapat lanjut ke proses berikutnya. Ini coba Disetujui saja. disetujui, nggih. Nggih. Nah, ini posisi statusnya sudah berubah dari P menjadi S disetujui. Maka dengan dilakukan perubahan menjadi disetujui ini di akun mahasiswa bisa dicek. Ini tadi akun mahasiswa ya, masuk di perkuliahan lagi, skripsi. Belum berubah tampilan. Tampilannya masih di akun dosen. Nah, ini. Di refresh ya. Ya, di data pengajuan ini setelah di refresh, nah ini data pengajuan skripsi yang tadi, maka statusnya juga otomatis mengikuti perubahan menjadi disetujui. Lanjut, bagi teman-teman mahasiswa, proses berikutnya masuk ke menu data skripsi. Kalau tadi pengajuan sudah disetujui, lanjut ke data skripsi. Nah, tampilannya seperti ini. Lebih lengkap. Ada bimbingan, seminar, sidang, dan lain-lain. Nah, ini bisa untuk bimbingan bisa dilengkapi. Jadi dosen pembimbingnya siapa, topik yang dibahas saat bimbingan apa, ditulis di sini, kemudian tanggal bimbingannya. Sebagai contoh, ini saya kasihkan. Tanggal bimbingan. Masuk. Bimbingan pertama, atas nama dosen Bapak Suari, topiknya ini, tanggal bimbingannya ini. Untuk menambah data bimbingan, klik sunting lagi, tambahkan seperti yang di atas. Jika dosen pembimbingnya ada lebih dari 1 atau 2,
Itu nanti ketika dipanggil di kolom dosen ini, maka nanti muncul 2 nama dosen. Jadi proses pembimbingan kedua dosen bisa diisikan di menu yang sama di tab bimbingan ini. Setelah mahasiswa mengisi bimbingannya di akun masing-masing, maka data ini otomatis akan tampil juga di akun Bapak Ibu dosen pembimbing. Kita coba cek di akun Bapak Ibu dosen. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini. Kurang lebih seperti ini tampilan dari akun Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen bisa melakukan cek atau dari data bimbingan yang sudah diinputkan oleh mahasiswa. Ini sepertinya masih akun itu tayangannya Pak Fajar. Masih akun mahasiswa. Di layar Zoom ini yang masih nampak. Masih akun. Nah, ini. Ya. Ini ya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi seperti ini kurang lebih tampilan dari akun Bapak Ibu dosen pembimbing. Nanti akan muncul semua daftar skripsi mahasiswa yang sudah disetujui. Untuk melihat lebih detail ini diklik ikon yang kuning. Kemudian Bapak Ibu bisa cek di sini kondisi status skripsi mahasiswa, ini masih aktif tahapnya. Kemudian data pembimbingannya ini sudah masuk dari yang diinputkan oleh mahasiswa, masuk ke bisa dilihat, bisa dicek di tampilan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu pembimbing juga bisa menambahkan atribut lainnya seperti tanggal ujian, kemudian tim pengujinya siapa, itu diinputkan melalui akun Bapak Ibu dosen pembimbing. Kurang lebihnya demikian Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa dari proses approval sampai dengan proses pengisian bimbingan skripsi. Mungkin ada yang bisa ditanyakan atau kita sama-sama sharing di sini. Oke, jadi itu ya Monggo. Pak Fajar. Saat mahasiswa sudah mengisikan, misalnya ini tadi Putresa, bagian pendahuluan, itu Bapak Ibu dosen tidak bisa komentar ya, hanya apa Hanya namanya? hanya mencatat ini, Pak. Hanya sekedar logbook seperti itu, Betul, nggih. Tidak betul. ada komentar, nggih. Kemudian tapi peranan Bapak Ibu di awal tadi mengapprove ya dari ajuan ke setuju atau ditolak gitu, nggih. Iya, betul, Pak. Nggih. Gimana mahasiswa? Ini yang aktif dalam kegiatan ini sepertinya kalau di bimbingan skripsi ini yang lebih aktif adalah mahasiswa. Ada yang ingin ditanyakan? Mumpung ada Pak Fajar DAD, barangkali ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Saya beri saran, bisa misalnya sekarang nih, setelah ini Fendi mengisi. Fendi kebetulan bimbingannya Pak Wayan ya. Langsung di WA saja Pak Wayan. Pak Wayan atau sambil di screenshot baru saja kami sudah mengisi ajuan untuk bimbingan skripsi, mohon segera di-approve dengan menyetujui gitu, dengan mengganti itu menjadi mengganti ajuan dengan disetujui supaya bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya. Gitu ya Pak Fajar ya. Iya, betul, Bapak. Jika tidak disetujui sama dosen pembimbing maka mahasiswa tidak akan bisa mengisi ini ya Bu, Pak ya.
logbooknya Iya, ini. tidak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi mahasiswa akan melakukan ajuan ulang Oke, oke, sampai oke. disetujui oleh dosen pembimbing. Oke, jadi nanti setelah ngisi ini segera di WA dosennya agar supaya bisa di-approve. Bila tidak bisa di WA ya nanti ketika di kampus ditemui langsung. Gitu ya, teman-teman mahasiswa. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sebentar nggih Pak Kaprodi, Pak Fajar. Ketika bimbingan ini, jadi yang sudah jadwal bimbingan ini, dari bimbingan 1 ke bimbingan 2 ke bimbingan 3 dan seterusnya. Apakah ini bisa dituliskan oleh mahasiswa secara keseluruhan atau begitu satu bimbingan kemudian di-approve, baru mahasiswa bisa menuliskan bimbingan yang kedua. Di-approve bisa yang ketiga atau bisa langsung dituliskan jeret, di-approve serentak oleh dosen. Ini dalam tahapan yang ini nggih, dalam tahapan yang bimbingan gitu. Nggih. Itu Pak Fajar, monggo. Jadi itu merupakan sequences atau tidak, urutan atau tidak untuk yang bimbingan ini. Tahapan antara mahasiswa mengisi, dosen mengapprove, mahasiswa mengisi, dosen mengapprove begitu. Matur nuwun. Oke, baik Bu Dwi. Untuk kondisi menu yang sekarang ini hanya sebagai logbook saja. Jadi mahasiswa bisa Ah, mengisi tanpa perlu dilakukan ah, approve oleh dosen pembimbing. Oke. Nggih. Jadi bisa berurutan 1 sampai terakhir mungkin bisa diisi berkelanjutan atau diisi di belakangan juga bisa. Nggih. Tanpa Minimal jadwal. berapa Pak Kaprodi persyaratan pangapunten? Pak Kaprodi, persyaratan bimbingan minimal berapa? Karena jujur teman-teman yang Blitar ini harus by design. Ya, Karena mungkin Blitar tidak sesuai dengan persyaratan minimal untuk mendapatkan nilai atau poin yang terbaik dalam bimbingan. Ini kita terbuka. Nggih. oke. Terus Jadi nggih. untuk minimal pengisian di Mitra, meskipun nanti pada ya ini kan sudah selesai skripsinya, bahkan tinggal apa Betul. ajuan artikel. Ini hanya untuk kita administrasi di Mitra, Formalitas. mohon diisi Hmm. sekurang-kurangnya 12 kali pertemuan. Minimal 12 kali pertemuan itu yang kami ajukan dalam akreditasi. Oke. Bagaimana kalau 13 Pak atau 14? Alangkah lebih bagusnya. Jadi minimal 12, maksimal 14 kali pertemuan. Itu tidak hanya Atau skripsi, 15. tapi juga sampai dengan artikel, kemudian mungkin konsultasi jurnal yang akan dijadikan sebagai sarana unggah artikel, sampai dengan konsultasi artikel disetujui untuk diterbitkan dalam sebuah jurnal. Oke, nanti redaksinya Pak Hartono berikan contohnya, tapi nanti dari contoh redaksi yang Pak Hartono berikan nanti, teman-teman mahasiswa bisa berkreasi sendiri sesuai dengan keperluannya yang ada di skripsi. Atau bila sudah 12 kali dicantumkan di dalam skripsi yang akan dijilid, itu yang bisa diisikan di dalam mitra ini. Begitu Bu Dwi. Nggih, matur nuwun Pak Kaprodi. Pak Kaprodi sekalian barangkali untuk mempercepat proses saja, terutama ini untuk dosen pembimbing begitu. Nggih. Jadi seminar proposalnya barangkali bisa diunggah di grup tanggalnya berapa gitu nggih. Kemudian sidang skripsinya tanggal berapa begitu daripada kita mencari-cari Oke, dokumen. Insya Allah nanti diprodikan coba lengkap nggih. kami bantu Oke. melalui nanti saya melihat arsip undangan sama arsip pengumuman. Oke. Nggih. Bagaimana teman-teman mahasiswa? Kalau mahasiswa sih saya yakin pasti langsung nyambung ya. Mas Fendi bagaimana? Sudah langsung tutorial Mas Fendi? Ini kebetulan mitra saya masih down, Bapak. Belum bisa Jadi diakses belum, seperti miliknya Bapak. Putresa. Nggih, Bapak. Yani. Kalau di laptop masih down, Bapak. Kalau di HP bisa. Nah, itu bagaimana itu Pak Fajar, kendala teman-teman seperti itu? Saya kurang
Bisa jadi dari koneksi di masing-masing tempat berbeda, nggih. Karena saya coba dari laptop maupun HP di tempat saya aman-aman saja, baik menggunakan akun saya admin atau menggunakan akun mahasiswa yang tadi saya pinjam itu. Tapi sepertinya teman-teman Blitar juga tidak ada kendala kok. Ya, ini tadi ada Mbak Hikmah kalau nggak salah. Bisa, Pak. Iya. Ini bisa Ini diakses. sudah, Nah, ya kalau sih bisa kalian diakses bisa, ya Mbak. Bisa, Pak. Nah, bisa. Bisa, Pak. Berarti Ya, kalau bisa internetnya diakses, dilanjut ya Mbak ya, sampai 12 atau sampai 13 pertemuan ya. Iya. Pak Hartono, Dalam. ini saya bersaran yang untuk Blitar, walaupun Pak Hartono tadi sudah menyampaikan kepada Mbak Ikmah untuk mengcoach teman-teman, jadi menggunakan Zoom juga supaya diundang. Nah, ini tentunya juga dengan pembimbing yang ada di sana, Pak. Pembimbing sana kelihatannya juga belum ada yang hadir, terus nanti enaknya. Nanti kalau Untuk teman-teman mahasiswa Blitar, karena ini hanya untuk administrasi di Zoom, ya, mohon nanti yang diisikan nama pembimbing dari PPKN Surabaya saja, Pak, Bu. Karena nanti juga akan blunder bagi kita karena Bu Riki dan Bu dosen yang lainnya itu kan, mohon maaf, bidang keilmuannya kan ya, bahasa Inggris ya, oke. gitu. Oke. Nah, Jadi beliau-beliau syukur ada membersamai solusi. kita untuk membimbing skripsi di luar itu aja, di luar Oke, legal kalau formal gitu. Oke, kalau memang seperti itu, Mbak Ikmah Rizky, mohon dibantu. Kapan akan mengundang teman-teman untuk Zoom? Jangan lama-lama. Ini teman-teman kebetulan sudah masuk Zoom semua, Bu. Sudah masuk semua, Iya, alhamdulillah, sudah. alhamdulillah. Alhamdulillah, andai kata ada yang belum paham Ya, andai diberi kata info ada ya. yang belum paham, nanti rekaman ini mungkin Eh, nanti saya bisa mintakan ke Pak Ari untuk dibagi ke teman-teman Blitar, nggih. makasih, tersolusikan sekalian. Sekaligus pembimbing yang ditulis ya Mbak Ikmah ya. Nggih, Bu. Pak Fajar, ini tadi ada beberapa mahasiswa Blitar yang kebetulan ada perangkatnya yang rusak, kemudian lupa password username untuk mengakses ke Mitra. Bagaimana solusinya, Pak Fajar? bisa disampaikan ke saya NIM-nya, nanti kami bantu reset passwordnya. Begitu nggih, Pak Langsung saja Hartono? kalau begitu. Tadi yang Boleh. rusak, silakan membuka mikrofon, kemudian nanti bisa dibantu Pak Fajar, Mas, atau Mbak, silakan. Bapak sebelumnya izin bertanya. Iya, silakan. Untuk kan itu ada data skripsi mahasiswa, setelah info akademik ada nomor SK dan tanggal SK. Untuk nomor SK dan tanggal SK-nya itu apa nih Bapak? Apa nggak perlu diisi? Nggak perlu diisi. Itu nanti diisi oleh tim prodi atau dosen pembimbing. Iya, terima Ya. kasih, Pak. Assalamualaikum Pak, ini saya Ya, Wisnu. silakan Wisnu. Ini tadi yang usernya Oke, nama saya Wisnu Fatal Zaki dengan nomor induk mahasiswa Ya. 2456090007. Ini tidak bisa diakses. Oke. Sandi di akun saya nggak bisa masuk Pak. Sudah saya bantu riset, silakan dicoba login untuk username dan passwordnya menggunakan NIM. Sama-sama pakai NIM. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? langsung dicoba ya Mas Wisnu. Bila perlu setelah itu diganti password ya, tapi diingat passwordnya jangan lupa lagi ya. Ada lagi teman-teman mahasiswa? Lah sambil nunggu silakan memulai mengisi ya, sambil menunggu qiraah Jumat. Sudah ya, kalau sudah biar mahasiswa mengisi. Selanjutnya mohon berkenan Pak Fajar memberitahu Bapak Ibu dosen cara mengisi bimbingan akademik Pak Fajar. Meskipun ini tidak dua arah, tapi paling tidak ini menjadi satu arah, nanti bisa menjadi bukti bahwa proses pembimbingan akademik tercatat secara digital. Baik, Pak Hartono. Tapi sebelumnya saya boleh pinjam akun dosen, Pak.
Akun saya boleh, akun Ya, saya. boleh. Mungkin bisa dibantu share screen, begitu Pak. Sambil menunggu share screen, Bapak Ibu dosen, untuk menu pembimbingan akademik atau perwalian, ini kemarin saya cek bersama Pak Suhari, itu memang belum memungkinkan untuk dua arah, ya komunikasi dengan mahasiswa melalui akun mitra. Namun kami cek menu tersebut posisi saat ini hanya tersedia di akun Bapak Ibu dosen. Nah, posisinya ini sambil menunggu. Nggih, Pak Hartono nggih bisa dimasuk ke menu dosen. Nah, posisinya ada di sini Bapak Ibu. Jadi di menu paling pojok kanan atas, jabatan khusus dosen, itu ada menu dosen wali. Ini untuk keperluan cek data nama-nama mahasiswa yang menjadi bimbingan Bapak Ibu. Ini fungsi dari menu ini salah satunya sebagai approval KRS. Jadi approval KRS yang dilakukan oleh mahasiswa kemudian disetujui oleh dosen pembimbing. Selanjutnya di menu jabatan khusus itu ada menu konsultasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisikan riwayat konsultasi dengan mahasiswa. Ya, walaupun ini hanya sebagai logbook begitu nggih Pak Hartono. Jadi belum bisa komunikasi dua arah. Bisa diambil salah satu contoh NIM dari mahasiswa bimbingan Bapak Ibu, kemudian di copy, diisikan ke menu konsultasi. Nah, di sini dipanggil saja NIM-nya atau nama mahasiswa yang menjadi bimbingan Bapak Ibu. Coba lagi Pak, di copy NIM-nya. Kok enggak bisa ini? Oke. Nah, ini Nah, kan. itu diklik yang bawah, nah, tampilkan. Ini ya. Nah, nih, Ini Bapak. tanggalnya disesuaikan saja sesuai kebutuhan ya Pak Fajar ya. Ya, sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhan. Untuk redaksinya ini Bapak Ibu sudah kami beri contoh. Contohnya sudah saya bagi di grup WA PPKN. Nanti monggo berkreasi sesuai dengan keperluan masing-masing Bapak Ibu. Jadi ini yang mengisikan seluruh Bapak Ibu dosen meskipun yang tidak membimbing skripsi, tetapi Bapak Ibu yang semuanya kan menjadi dosen wali atau dosen penasihat akademik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, banyaknya mengisi dalam satu semester yang kita jaminkan adalah 4 kali. Tapi supaya lebih aman, monggo diisi 5 kali ya. Mungkin pencermatan KHS dan pemrograman mata kuliah semester sekian. Konsultasi pengambilan mata kuliah. Nah, itu redaksinya sudah saya berikan contohnya di grup WA. Monggo nanti bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Itu nggak Pak Fajar? Iya, Kemudian betul Bapak. setelah itu disimpan sini Pak Fajar ya. Nggih, disimpan. Nanti Nanti begitu juga selanjutnya seperti ya, itu. langkah tersebut diulangi pada lain Mahasiswa mahasiswa. yang Nggih. ya, mahasiswa dengan nama yang sama sampai dengan 5 kali atau 6 kali pertemuan. Ya, Begitu juga mahasiswa berikutnya dengan mahasiswa namanya yang sama diulangi 5 sampai 6 kali berikutnya. Begitu nggih? nggih, betul Pak. Nah, ini bisa dilihat 2 tab, dibuka 2 tab nih supaya memudahkan Bapak Ibu untuk mengcopy itunya, mengcopy NIM-nya. Ngoten nggih Pak Fajar? Nggih, betul Pak Hartono. Begitu Bapak Ibu proses Eh, pengisian logbooknya. sebentar, dan saya Pak Nggih, Fajar, Pak silakan Bu Dwi. Kaprodi, Pak Kaprodi. Nggih. Eh, kita bervariasi.
yang kita bimbing maksudnya angkatan atau lama masa studi selama ada di PPKN. Jadi insya Allah kita tidak berubah-ubah nggih, mulai masuk sampai dengan lulus, hanya nanti kalau ada baru dan lulus itu bergeser gitu. Nah, yang diisikan itu apakah sejak mereka masuk jadi bimbingan kita sampai dengan di semester ini masuk semester genap 2004-2005 atau bagaimana begitu. Ini kebetulan sih Nggih, Bu. mahasiswa saya mengisi lengkap di 23, 24 ini gasal maupun genap begitu. Tapi yang 2004-2005 belum ternyata. Itu Iya, monggo. Jadi kita jaga-jaga untuk mungkin TS, TS-1, TS-2 dan tentunya kalau misalnya tiba-tiba misal diminta yang terupdate yang tidak masuk TS ya tentunya sampai sekarang. Ngaten, matur nuwun. nggih. Nggih, Bu. Saya mohon izin menjawab, mohon dikoreksi jika nanti salah. Jadi untuk pembimbingan akademik ini satu mahasiswa dibimbing oleh satu dosen yang sama mulai dari yang bersangkutan mahasiswa itu terdaftar sebagai mahasiswa di Buana sampai dengan mahasiswa itu lulus. Artinya jadi kalau mahasiswa posisi saat ini di semester 4 maka yang diisikan juga mulai semester 1 sampai dengan semester 4 saat ini, Bu. Begitu pula yang saat ini mahasiswanya posisinya di semester 8, maka yang diisikan dari semester 1 sampai dengan semester 8. Di dalam menu tadi kita juga bisa melihat ada menu tanggal lah, itu nanti monggo disesuaikan dengan Gasal 2020, 2021 atau Gasal 2021, 2020 nanti monggo disesuaikan seperti itu sampai dengan tanggal semester sekarang ini. Mekaten, Bu. Ini tadi Jagani ya, meskipun Jagani tadi kalau asesornya benar-benar teliti, kita dikejar sampai situ. Ngoten nggih, Bu, nggih. Ini memang kesalahan kita semua karena tidak rajin menginputkan Hartono, itu. Pak Hartono, Nggih. artinya juga kita tidak ngerti ya rezekinya orang. Kebetulan dari kita ini yang kita bimbing sudah lulus gitu ya. Tapi sebetulnya itu masuk TS, TS-1 ataupun 2 begitu ya. Ketika dibuka, gak ono isine karena wis kadung lulus gitu. Nah, ini bagaimana upaya kita gitu nggih untuk tetap mengisikan Halo, itu. Bu, suaranya Halo. hilang, jadi sempat hilang Oh, lama. ngeten. Bisa diulangi lagi? Padahal begini. Mahasiswa yang kita bimbing, yang barangkali juga selama ini belum mengisi dengan aktif, bisa saja sudah dalam posisi lulus, gitu ya, sudah dalam posisi lulus angkatan 2019, 2020. Nah, itu masuk dalam TS -2, -1, dan seterusnya. Nah, itu bagaimana upaya kita ketika memang mahasiswanya sudah lulus, tapi kosong. Kalau yang masih ada kan kita minta dibantu mahasiswanya mengisi seperti itu. Ngaten Pak Kaprodi, matur nuwun. Pak Kaprodi, ini mohon maaf ya, modal kita adalah apa yang kita bimbing sekarang. Yang kedua, mahasiswa tidak bisa mengisi, yang mengisi adalah dosen. Jadi kalau di akunnya Bu Dwi tadi ada isinya, kalau Ibu tidak mengisi, pasti ada orang lain yang mengisikan. Atau mungkin pernah meminjamkan akun kepada mahasiswa atau orang lain. Ya. Jadi mahasiswa sekali lagi tidak bisa ngisi ini. Ngisinya mesti lewat akunnya Bu Dwi. Eh, iya, saya ini yang juga tidak pernah meminjamkan akun, jujur. Tapi saya memang memberitahu ke mahasiswa, ayo diisi bimbingannya. Coba nanti saya tanyakan, nggih, mahasiswa bimbingan saya yang 4 ini. Oke. Iya, Ya apa nak, ngasuhnya apa Karena tadi iso ngisi? iya kemarin Betul, diskusi saya dengan Pak tidak Hari meminjamkan akun. dan Pak Rizal iya, karena gak mungkin. bimbingan akademik ini hanya satu arah, Bu. Misterius Tidak ini. dua arah Iya, seperti hanya bimbingan dari skripsi. dosen, mahasiswa nggak bisa. Iya, pikir saya Tapi saya tidak minjamkan akun. Bener. Lah, itu mungkin itu ya, apa mungkin ini Pernah, pikiran saya ya, mungkin mungkin Bu pernah. Anissa mungkin Bu yang mungkin pegang akun Ibu.
Kebetulan beliau juga ada keperluan seperti akreditasi matematika sekalian juga seperti itu. Jadi ini memang tidak ada menu untuk mahasiswa dalam pembimbingan skripsi. Jadi kemarin saya agak berdebat dengan Pak Hari. Saat saya meminta Putresa untuk mengisi, Putresa siapa dulu itu? Siapa angkatan 2019 yang sudah lulus itu, Pak ini dia mahasiswa tidak ada akun untuk bisa akses bimbingan akademik, Pak. Oh, berarti dosen yang hanya mencatat secara digital melalui mitra begitu. Kemudian ketemu Pak Fajar juga dibenarkan seperti itu. Ini hanya sifatnya pencatatan bimbingan akademik satu arah, tidak dua arah seperti skripsi atau logbook PLT begitu, Bu. Jadi nanti ini Oke, perlu kerjasama kita makasih. semua, ya perlu waktu kita semua untuk memang mengkhususkan Kita untuk yang mengisi mengisi ya. Kita yang dalam mengisi nggih. iya Kita yang dosen mengisi yang ya. mengisi untuk bimbingan Oke. akademik ini hanya untuk mencatat, Bu. Oke. Mungkin Oke. kemudian tadi Pak Fajar bisa memberikan jawaban dari pertanyaan Bu Dwi. Bagaimana mahasiswa yang sudah lulus minimal lah 2019, syukur-syukur 2018 nanti barangkali bisa kita siasati, alangkah lebih baiknya. Tetapi kalau memang tidak bisa kita siasati ya apa kita isi yang ada dulu. Bagaimana Pak Fajar? Ini yang dimaksud pengisian bimbingan skripsi atau yang bimbingan akademik? Pengisian bimbingan skripsi dan pengisian bimbingan akademik untuk mahasiswa yang sudah lulus. Sekalian saja Pak Fajar. Apakah masih bisa kita akali atau tidak bisa kita akali? Kalau bimbingan skripsi itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan semester ya Pak. Jadi kapanpun masih terbuka, walaupun status mahasiswanya lulus. Jadi bisa diisikan atau dilengkapi. Cuman kondisi mahasiswa yang sudah lulus itu posisinya sudah masuk ke data skripsi pastinya, karena data tersebut kami jadikan master untuk transkrip nilai, pencetakan transkrip nilai. Jadi posisi judulnya sudah pasti ada. Tinggal nanti Bapak Ibu dosen pembimbing itu mencari di menu data skripsi, bukan di pengajuan lagi. Di data skripsi, dicari NIM atau namanya, nanti muncul di situ. Cuman ada beberapa kasus, karena mahasiswa itu tidak melalui prosedur pengajuan, rata-rata yang diutamakan masuk hanya judulnya saja. Kadang-kadang nama pembimbing tidak dimasukkan. Nah, itu nanti kami di Direktorat Akademik bisa membantu menginputkan nama pembimbing jika diperlukan nanti. Begitu. Nah, untuk yang pembimbingan akademik ini saya kurang begitu ya, karena menu ini hanya khusus di akun dosen, bahkan di akun admin akun saya ini tidak ada menu konsultasi itu tadi. Tapi kalau kelihatannya mengikuti ini ya, nama mahasiswa yang dibimbing perwalian itu nanti bisa di set dulu kalau memang kondisi mahasiswanya sudah lulus atau yang lama, itu nanti dicek dulu di daftar mahasiswa yang menjadi bimbingan. Kalau memang masih ada di situ bisa dipanggil untuk diisikan konsultasi tadi. Begitu. Oke, jadi untuk bimbingan akademik diisi dulu yang saat ini ada dulu, Ya, Bapak Ibu. betul. Nanti coba kami setting kembali mahasiswa yang sudah lulus, barangkali nanti bisa disetting, nanti kami berinfo melalui grup WA untuk ditambahkan. Itu nggih Pak Fajar nggih? Iya, betul Pak. Nggih. Begitu Bu Dwi. Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan? Pak Komar, Pak Yono yang sudah hadir. Iya, Pak Yono agak jauh suaranya, bisa didekatkan kembali
suaranya? Pirantinya bisa didekatkan supaya suaranya bisa Pak terdengar. Artono, kalau nanti ada apa salah teknis ada kendala nanti Pak Fajar langsung. Belum terdengar Pak Yono. Nggih. Pangapunten, saya belum mendengar. Bapak Ibu yang lain? Pak Yono posisinya masih di jalan, tidak memungkinkan. Iya. Pak Yono nyetir dulu saja takutnya nanti nggak konsentrasi. Bukan Pak Yono, Pak. Saya Pak. Oh, yang nyetir Bu Yono. Oh, nggih. Akalan itu. Nggih, Bu Yono, minal aidin wal faizin Bu Yono. Nggih, monggo Pak Yono. Pak Yono bisa dibesarkan lagi volume HP-nya biar bisa kita dengar dengan jelas yang ingin ditanyakan. Ya Pak, saya menyesuaikan aja Pak. Yang penting kalau ada kendala teknis nanti konsultasi sama Pak Fajar. Nggih, jadi tidak ada pertanyaan, menyimak, nanti kalau ada kendala baru konsultasi. Terima kasih Pak Haji. Hati-hati di jalan Pak Haji. Oke. Sepertinya itu, Bapak Ibu, Pak Komar sepertinya juga masih mengajar di pendidikan dasar S2. Jadi, Bu Dwi ada lagi kah yang ingin kita konsultasikan mumpung ada Pak Fajar? Barangkali ada yang terlewat dari pikiran saya, mungkin Bapak Ibu juga membantu kami Pak Hari. Ya, yang penting mahasiswa sekarang membuat ajuan. Nanti biar masing-masing dosen approve, dan kalau sudah di-approve, nanti biar mahasiswa bisa mengisi tindak lanjut dari isiannya. Yang kedua, untuk mahasiswa-mahasiswa yang lama sudah lulus, bisa kita identifikasi setidaknya dari NIM, nama, judul. Nanti cek di buku wisuda itu juga ada. Ya, nanti kalau ada data dari prodi tentang siapa pembimbingnya kan juga bisa diinputkan itu. Oke. Saya Oke, pikir Pak itu Ari, dari coba setelah akun ini nanti prodi bisa kok. saya tak lihat lagi apa arsip skripsi, proposal skripsi nanti supaya bisa jadi acuan. Iya, Tapi lah ya. untuk yang mahasiswa 2021 saya yakin sudah ada tanggal dan sebagainya sudah lengkap. Nah, iya. Kewajiban kita untuk di 2021 ini mungkin hanya untuk approve ya. Iya. Jadi gini loh, modal kita itu di angkatan 21 ini. Ya, kita isikan dulu, ngerti polanya, baru gerak mundur. Ya, yang dulu-dulu kita isikan dengan kita carikan. Tapi setidaknya itu ngerti cara ngisi dulu. Itu modalnya. Modalnya di angkatan 21 ini, ngomong mahasiswanya bisa dikontak. Untuk yang mahasiswa sebelumnya 20 dan seterusnya itu kita manfaatkan buku wisuda dan mungkin data di Direktorat Akademik gitu aja. Gitu Pak Kapradi. Oke, terima kasih Pak Ari ya. Mohon kerjasama yang baik untuk mahasiswa angkatan 2021, baik yang Surabaya maupun yang di Blitar. Sebelum diakhiri, barangkali dari mahasiswa ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan, silakan. Mahasiswa? Sudah, Pak, cukup. Sudah cukup. Oke. Nanti mohon berkenan Pak Hari membagikan rekaman ini untuk kami berikan kepada mahasiswa, khususnya yang di Blitar yang mohon maaf karena kami lalai memberikan, ya kami lupa untuk membagikan ke mahasiswa Blitar link Zoom pada hari ini. Tapi yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, Pak Hartono mohon dibantu untuk mengkomunikasikan dengan teman-teman yang belum bisa hadir pada hari ini. Kalau ada waktu luang hari ini lebih baik dikerjakan saat ini juga ya, segera dikomunikasikan dengan dosen pembimbing supaya tidak diulur-ulur lagi. Begitu nggih? Bapak Ibu dan para mahasiswa yang saya banggakan, demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita berharap dengan pertemuan kita pagi hari ini dapat menghimpun dan dapat menguati proses akreditasi, sekaligus ini juga sekaligus pengisian administrasi bagi mahasiswa 2021 yang akan lulus, karena dengan adanya akreditasi atau tidak
nya akreditasi, teman-teman 2021 untuk proses yudisium wajib mengisi kelengkapan mitra ini. Iya Pak Fajar ya? Iya, betul. Untuk Sebagai kelengkapan kesiapan transkrip. atau nanti menjadi pembiasaan. Ya, begitu. Dan mohon saat mengisi judul benar-benar dibaca kembali. Jangan sampai ada judul skripsi yang salah penulisan, khususnya yang memakai rujukan bahasa Inggris atau bahasa di luar bahasa Indonesia dibaca kembali. Ini kalau pengisian judulnya huruf kapital atau boleh tidak huruf kapital Pak Fajar? Diutamakan huruf kapital semua. Nah, kalau pengisian judul mohon diisi dengan huruf kapital. Tapi untuk proses pembimbingan, monggo nanti bisa huruf kapital atau tidak huruf kapital, ya bisa disesuaikan. Tapi kalau judul mohon diisi dengan huruf kapital, ya. Nah, seperti ini, mohon maaf, Dita ya, Dita Armah Zuriah. Ini, Dita ini kan tidak huruf kapital, Pak Fajar. Boleh untuk bisa diedit ya. Bisa diedit. Nah, ternyata bisa diedit. Nanti mohon Dita bisa diedit menggunakan huruf kapital ya, Nak ya. Oke. Terima kasih Pak Fajar, terima kasih Bu Dwi, Pak Hari, Pak Yono, Pak Komar yang sudah hadir. Terima kasih mahasiswa PPKN semuanya. Semoga kebersamaan ini membawa manfaat untuk kita dan untuk PPKN pada umumnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bun. Pak Ari, Pak Ari mohon dibagi itu ya Pak Ari. Pak Ari, Iya. sekaligus ini catatan. Kemarin saat asesmen lapangan itu memang ada asesor yang meminta bimbingan akademik ini open gitu. Open untuk kedua belah pihak. Sempat Ya, seperti itu. Kalau itu PR kan untuk kita. Oh, ini yang punya IT. Enggak maksudnya, Ya. maksud kita kan yang request kan tetap akademik gitu. Ya kemarin udah dikonsultasikan Untuk kok. dibangunkan seperti itu. Iya. Kemarin sudah Pak Fajar juga sudah, tapi karena yang develop itu kan bukan yang IT sekarang, itu kan katanya masih dipelajari. Kalau Itu, langsung dieksekusi kan nanti nyampluk kemana-mana tambah merusak sistem. Ini kemarin juga sudah ke IT. Ya Pak Fajar Tapi ya. sudah kita infokan, sudah diinfokan ya. Ini Pak Fajar biar Nanti cerita sampai. ini. Betul Bu Dwi, kemarin setelah saya mencoba dengan Pak Suhari, lanjut saya teruskan ke IT. Memang awalnya akan dipelajari dulu, ditelusuri apakah menu konsultasi di akun dosen itu sudah ada terusannya atau linknya ke mahasiswa. Nah, nanti kalau memang tidak ada grand desainnya awal dulu, maka akan nanti dibuatkan yang di akun mahasiswa biar nanti komunikasi dua arah. Oke. Jadi moga-moga terbangun Kayak- masukan dari asesor ya, memang bagus sih jujur untuk membangun sistem yang ada di tempat kita. Ngaten. Iya. Makasih Pak Hari, Pak Iya. Kaprodi, Pak Fajar, Pak Ciono, Sangat. Pak Komaru. Hari nanti adik-adik. mohon dibagi hasil. Ya, saya kirim linknya habis ini. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tutup Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kakak Rumi.